Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama mengawali ibadah kita dan saya mengajak kita semua untuk membaca apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91. Mari kita sama-sama membaca apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena 2 alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi,
Apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kita. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Haleluya, saya percaya penyertaan Tuhan, berkatnya bahkan kasihnya, anugerahnya senantiasa dilimpahkan buat saya dan saudara. Bahkan dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan perhatian kita untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini hari yang dahsyat, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh berkat buat setiap kami, bahkan setiap Bapak Ibu, bahkan saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun berada. Kami percaya berkat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan inilah hidup kami siap memuji, menyembah dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat penyertaan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu setiap hari, bahkan setiap waktu dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, saudara. Katakan satu hal yang kau rindu. Angkat suaramu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih sungguh lagi saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Boleh sambil mengangkat tangan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran
amin. Di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Sambil mengangkat tangan saudara, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Kau layak disembah, layak dipuji. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Allah yang dahsyat. Syarala mayaralamu, kinara basih, ya Tuhan. Yarala mayaramu, kinara mayarala basih. Haleluya.
pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, biarlah ini menjadi dupa yang berbau harum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama orang yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, selamat beribadah kembali bersama-sama di tempat ini, di rumah masing-masing. Kita rindu belajar mendengar kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kalau pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama belajar mendengar kebenaran firman Tuhan, belajar memahami maksud Tuhan di hidup kami, sehingga kami dapat mengerti, semakin kami diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Kami menjadi semakin mengenal siapa Allah yang kami sembah, dan hidup kami akan semakin berkenan di hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam firman Tuhan ini, dan kami bawa pulang berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Hari ini saya akan bahas tentang tema seorang penjaga. Apa itu seorang penjaga? Kalau kita baca di dalam Mazmur 121, ayat 1-8 mengatakan seperti ini. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita lihat kata penjaga ini dalam bahasa aslinya berkata seperti ini. Saya terangkan, Tuhan menjaga. Tuhan mengamati. Tuhan memberi perhatian. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan menangkal segala bencana. Tuhan melindungi. Tuhan menyelamatkan hidup. Tuhan melestarikan. Tuhan melakukan sumpah. Dan Tuhan menyimpan. Itu arti penjaga, saudara. Bahasa Ibrani Shalmar, dan description-nya, penjelasannya seperti yang saya katakan tadi. Saudara, banyak sekali arti dari kata penjaga yang sudah dijabarkan tadi. Saudara, sesungguhnya pada saat pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, negeri Israel itu memang banyak gunung-gunung dan bukit-bukit. Ya. Dari zaman dahulu, ya, mereka menyembah sesuatu yang lebih tinggi, mereka datang ke bukit. Mereka datang ke gunung, baik itu menyembah dewa, baik menyembah pembangunan kuil-kuil, bahkan mereka menyembah Allah YHWH di gunung. Bahkan Yerusalem juga disiapkan di atas gunung, ya, untuk di daratan tinggi. Kesanalah orang menyembah, ke atas gununglah orang menyembah. Bahkan bangsa pagan mengambil ayat ini untuk mengkonfirmasi penyembahan mereka, yaitu mereka menyembah ke atas gunung. Bahkan juga bangsa-bangsa lain mencari dewa-dewa Allah mereka di atas gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur pertama kali menyatakan ini, dan dia sedang mencari pertolongan ke tempat-tempat tinggi. Seringkali kita mencari pertolongan kepada orang-orang yang tinggi, orang-orang yang besar, orang-orang yang lebih daripada kita, di mana kita bisa mendapatkan pertolongan lewat mereka. Tetapi seringkali pertolongan itu tidak kunjung datang, dan kita tidak mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Seringkali apa yang kita harapkan kepada manusia itu sia-sia dan tidak mencapai kepuasan jiwa kita. Puji Tuhan, pemazmur menyadari. Kemudian di ayat 2 pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur menemukan bahwa di atas gunung ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Di atas gunung dan bukit masih ada Tuhan, masih ada langit. Dan langit itu diciptakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kaki adalah dasar di mana kita berpijak. Pengharapan, harapan kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah kalau kita bersandar pertolongan kita datang dari Tuhan. Kita bisa meminta pertolongan dari manusia, bisa saja. Ya, tetapi itu ada batasnya. Tetapi kalau Anda dan saya mencari pertolongan Tuhan yang di atas gunung yang lebih tinggi, yang menciptakan langit dan bumi, kita akan temukan hal-hal yang menarik dari pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ini satu janji Tuhan. Kalau kita taruh Tuhan sebagai penjaga dalam hidup kita, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang mengamati, Tuhan yang memberi perhatian, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menangkal bahaya, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita. Percayalah, Allah kita, Allah yang tidak pernah terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Luar biasa, saudara. Kalau kita mengharapkan pertolongan kepada manusia, mereka bisa lupa. Mereka bisa tertidur, mereka bisa lupa, mereka bisa ada waktu mereka menolong, ada waktu mereka tidak menolong. Bahkan pengharapan kita pada manusia dikatakan sia-sia. Tetapi satu hal yang kita harus jalani hari-hari ini, saudara perlu pertolongan dari Tuhan. Ya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Melalui Mazmur ini kita mempelajari bahwa aku harus bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Melalui Alkitab, kita sebagai orang Kristen ternyata tidak hanya tahu dari mana asal kita dan kemana kita akan pergi setelah kehidupan ini berakhir. Tetapi kita juga tahu apa yang akan Tuhan lakukan sepanjang perjalanan hidup kita yang penuh ketidakpastian ini, terlebih di zaman COVID. Ada hal yang tidak pasti di depan kita. Hendaknya ini menjadi kekuatan untuk menjalani hidup dan melewati segala permasalahan dengan bersandar pada janji Tuhan. Dia yang menyertai umatnya sejak bumi dijadikan. Dia juga yang akan menyertai kehidupan kita dari sekarang hingga kelak tiba di surga. Saudara, kalau kita mengharapkan pertolongan Tuhan, kalau kita menantikan penjaga kita, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap, saudara, apa hasilnya? Saudara, kita tahu Allah kita, Yesus di Perjanjian Baru digambarkan sebagai pribadi yang penuh dengan belas kasih, yang penuh dengan empati kepada orang-orang yang mencari pertolongan kepada Dia. Inilah salah satu sifat ciri penjaga kita. Allah kita, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang memperhatikan hidup kita. Saudara, luar biasa. Pertama, Allah peduli karena Dia adalah Immanuel. Yesus dikatakan sebagai Immanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Saudara, ketika Dia hadir, percayalah, ada sesuatu hal yang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengharapkan pertolongan Tuhan, dan Dia hadir di hidup kita. Dikatakan Dia Immanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, Allah yang hadir di keluarga kita, Allah yang hadir dalam hidupmu dan saya. Apakah yang dapat Allah perbuat ketika Dia hadir bersama-sama dengan kita? Saudara, Dia bukan saja Immanuel, Allah yang hadir, namun tidak berbuat apa-apa. Allah hanya memperhatikan, Allah hanya melihat saja dari jauh tentang kehidupan kita. No, saudara. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Saya katakan Allah yang memiliki empati, Allah yang memiliki belas kasihan, melihat umatnya yang merindukan pertolongan dari Dia. Itu dikatakan Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur, penjaga Israel, penjaga manusia. Saudara, Yesus pribadi yang berempati, berbelas kasihan. Bukan sekadar hadir, tapi tidak aktif
menolong saudara dan saya keluar dari masalah yang ada. Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang rindu menolong. Itu disebab dikatakan dia penjaga yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Ketiga, Yesus adalah Allah yang punya komitmen menyertai Anda dan saya. Dalam kehidupan ini, seperti tadi saya katakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Apakah lagi yang kita ragukan tentang keberadaan Allah sebagai penjaga dalam hidup kita? Dia menolong, dia memperhatikan, dia berempati, dia berbelas kasihan. Kemudian, dia juga yang meneguhkan dan menguatkan hati kita untuk menghadapi apa saja yang akan terjadi di hidup kita. Saudara, dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidupmu dan saya. Kehadirannya menyelesaikan apa saja yang tidak bisa kita selesaikan. Amin. Sebab Allah spesial pembuat mujizat. Ketika dia hadir, ketika penjaga itu datang, hadir, dia sanggup membuat mujizat. Sebab itu adalah ranah dan bidangnya. Itu adalah bidangnya Tuhan untuk membuat mujizat. Saudara dan saya bersukacitalah. Sebab Allah tidak pernah diam ketika dia melihat umatnya membutuhkan pertolongan. Ketika Anda menjadikan Yesus Allah sebagai penjaga hidupmu, sebagai pemelihara hidupmu, sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas hidupmu, kau tidak perlu takut menghadapi hal-hal di depanmu. Yeremia 29 ayat 11 menyatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, itu Tuhan kita, saudara. Itu Allah yang kita sembah. Allah yang kehadirannya memberikan penyelesaian atas masalah hidup kita. Percayalah, dia Immanuel yang hadir di tengah-tengah kita. Tapi dia tidak diam. Dia Allah yang berempati, memberikan belas kasihan buat orang-orang yang merindukan pertolongannya. Dia adalah Allah yang berkomitmen untuk menjaga, memelihara, dan menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai kekekalan. Dia Allah yang meneguhkan dan menguatkan hati kita untuk menghadapi apapun problema di hidup kita. Dia juga Allah yang kehadirannya pasti melakukan mujizat, memberikan jalan keluar atas perkara-perkara yang tidak mungkin kita bisa selesaikan sendiri. Puji nama Tuhan. Saudara, inilah penjaga kita. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, mataku ke gunung-gunung untuk mencari pertolongan. Tetapi aku tidak pernah menemukan pertolongan kecuali pertolongan yang datang dari Tuhan. Sebab dialah Allah yang sanggup menolong. Sebab dialah Allah penjaga yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Saudara, kalau Allah kita adalah Allah yang seperti tadi, Allah yang seperti tadi saya ungkapkan, ceritakan, dan engkau mengenal pribadi Yesus seperti itu, saudara, ini waktunya. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita melayangkan pandangan bukan ke gunung, tetapi kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan tidak pernah berdusta, tidak pernah lalai menepati janjinya. Dikatakan dia Allah yang setia. Saudara, kalau Allah dengan kesetiaannya, dengan julukannya sebagai penjaga, dia menjaga kita dengan begitu luar biasa. Dia berempati, dia memberikan perlindungan, belas kasihan. Dia hadir saat kita membutuhkan pertolongannya. Dia ada. Dia berkomitmen menjaga. Dia meneguhkan, menguatkan saudara dan saya. Dia hadir memberikan mujizat. Saudara sebagai anak-anaknya. Di hari-hari ini, dunia yang penuh dengan bahaya ini, kita dipanggil untuk saling menjaga. Saudara, di kebanyakan cerita Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, pasti ada peranan seorang penjaga. Baik itu penjaga kebun anggur, penjaga bait Allah, penjaga gerbang, penjaga pintu, penjaga domba, atau penjaga para perempuan raja-raja, yaitu sida-sida dan lain-lain. Banyak peranan penjaga di waktu-waktu lalu dalam cerita Alkitab. Benarkah saudara dan saya harus juga bertanggung jawab atas diri orang lain, seperti Tuhan bertanggung jawab atas kita? Atau seperti Kain berkata, apakah aku penjaga adikku? Kejadian 4 ayat 9.
Jawaban yang kita temukan di hampir semua kitab dalam Perjanjian Lama adalah ya. Seperti Adam bertanggung jawab merawat Taman Eden, demikian pula Kain seharusnya menjaga Habel. Bangsa Israel diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang yang lemah dan memelihara hidup mereka yang berkekurangan. Namun mereka justru melakukan yang sebaliknya, memeras rakyat mereka, menindas orang miskin, dan mengabaikan panggilan untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Yesaya 3 ayat 14-15 nyatakan itu. Saudara, inilah panggilan kita. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjaga Anda dan saya dengan segala komitmen yang sungguh hebat. Dan kita kenal pribadinya adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan, menolong, hadir, dan menjadi berkat. Saudara, Tuhan bisa menggunakan mujizatnya untuk menolong orang lain secara langsung. Yes. Namun Tuhan juga bisa memakai saudara dan saya untuk menjadi penjaga buat sesama kita. Saudara dipanggil bukan saja untuk diberkati, melainkan harus menjadi berkat. Maukah Anda meresponi panggilannya dengan berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka, untuk menjaga jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya? Mari kita teladani Yesus Kristus yang adalah penjaga buat jiwa-jiwa, buat domba-dombanya, yaitu penjaga Anda dan saya. Mari hari ini kita meneladani Yesus Kristus. Mari kita juga menjadi penjaga buat sesama kita. Mereka membutuhkan pertolongan. Kalaupun kita tidak bisa menolong dengan kemampuan kita, kita bisa berdoa bersama-sama. Kita bisa menaikkan kepada Tuhan doa-doa yang tulus di hadapan Tuhan untuk orang tersebut, agar Tuhan tolong. Semakin banyak orang yang berdoa buat orang tersebut, percayalah, Tuhan sanggup untuk menjawab setiap doa-doa yang dinaikkan. Percayalah, Tuhan rindu untuk umat Tuhan saling bergandengan tangan untuk berdoa bersama-sama. Mari, hari ini kita menjadi penjaga buat sesama kita. Kita menjadi berdoa buat sesama kita. Menaikkan setiap keluh kesah mereka di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa menolong banyak hal. Tapi ketika Anda di rumah berdoa dengan tulus buat saudara tersebut, percayalah, Tuhan melihat hatimu. Dan Dia sedang memberikan jawaban buat saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadilah penjaga buat sesama kita. Seperti Tuhan Yesus menjadi penjaga buat keselamatan hidup kita. Memperhatikan, menolong, melindungi, bertanggung jawab. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah dengar kebenaran firman Tuhan. Kalau Engkau telah menjadi penjaga atas hidup kami, Tuhan Yesus. Kami juga rindu menjadi alat Tuhan untuk menjaga orang-orang yang Tuhan kirimkan buat kami, Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka, Tuhan, hamba berdoa. Kalau ada yang kesulitan dalam segala sesuatu yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, Tuhan, kuatkan mereka, Tuhan. Bangkitkan iman mereka, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, kuatkan yang lemah, dan beri jalan keluar buat yang sedang berbeban berat, Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa, pulihkan, selamatkan, sertai, jagai, lindungi, pelihara mereka, Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun juga berada, anak Tuhan, mereka sedang mengalami hal-hal yang sulit di hidup mereka. Tuhan, Kau Allah pembuat mujizat, Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Tuhan. Kami berdoa buat pribadi demi pribadi tersebut. Saudara, Kau berdoa buat orang-orang yang ada terlintas di pikiranmu. Doakan mereka, bawa nama mereka di hadirat Tuhan. Sehingga dikatakan kita menjadi orang-orang yang menjaga jiwa mereka, Tuhan. Terima kasih buat segala kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hamba berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dalam nama Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan kuat dan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, akan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.